Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Amelia dengan nomor induk 14 20 21027. Saya akan menjelaskan sumber hukum Islam, Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijtihad. Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik isi melalui perantara malaikat Jibril. 1. Sebagai mukjizat, 2. Sebagai wahyu Allah, 3. Sebagai pedoman hidup. Nama-nama Al-Quran dibagi menjadi 10, yaitu Al-Huda, Al-Furqan, Asy-Syifa, Adz-Dzikir, Al-Kitab, Al-Hikmah, Al-Bayan, An-Nur, Al-Qalam, dan Al-Musyra. Syarat turun Al-Quran dibagi menjadi 2, yaitu periode sebelum hijrah dan kedua periode sesudah hijrah. Ayat-ayat yang diturunkan kepada periode pertama dinamai ayat-ayat Makkiyah, dan ayat-ayat yang diturunkan pada periode kedua dinamai ayat-ayat Madaniyah. Al-Quran mengalami perjalanan panjang sampai berbentuk seperti ini. Proses antara lain: 1. Pengumpulan dan penulisan masa Rasulullah. Al-Quran dikumpulkan lewat tulisan di batu pelepah kurma atau di tulang belulang. 2. Pengumpulan pada masa Khulafaur Rasyidin. Al-Quran dikumpulkan dan ditulis masa Khalifah Abu Bakar atas inisiatif Umar bin Khattab, disatukan dalam suatu mushaf ditulis oleh Zaid bin Tasib. Namun, setelah Abu Bakar dan Umar wafat, terjadi pertikaian mengenai tentang pembacaan Al-Quran di beberapa tempat. Maka Khalifah Utsman memerintahkan memperbanyak salinan Al-Quran berdasarkan mushaf yang dibuat masa Abu Bakar Siddiq. Secara bahasa artinya berita atau kabar. Menurut istilah, perkataan, tindakan, dan ketetapan pada Muhammad SAW. As-Sunnah atau Al-Hadis adalah sumber hukum kedua sesudah Al-Quran. Penjelasan As-Sunnah dibagi menjadi 4, yaitu Sunnah Qauliyah, 2. Sunnah Fi'liyah, 3. Sunnah Takriyah, 4. Sunnah Hamiyah. Sunnah adalah sumber hukum Islam, pedoman hidup kaum muslim yang kedua setelah Al-Quran. 1. Memperkuat hukum dalam Al-Quran. 2. Menjelaskan atau menilai isi Al-Quran. 3. Menetapkan hukum baru yang tidak dimuat dalam Al-Quran. Ijtihad adalah sebuah usaha yang sungguh-sungguh, yang sebenarnya bisa dilaksanakan oleh siapa saja yang sudah berusaha mencari ilmu untuk memutuskan suatu perkara yang dibahas dalam Al-Quran dan hadis. Metode ijtihad adalah istishhan, al-masalah al-musalah, istihab, dan uruf. Sekian yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang saya minta maaf. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.